Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita kembali dalam mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji firman-firman-Nya. Dan kita berdoa semoga kelak Allah berkenan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turfa'ul janazatu darajatuha. Ada jenazah yang derajatnya selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenazah-jenazah yang lain disiksa, ketika jenazah-jenazah yang lain dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan penuh penderitaan, ternyata ada hamba-hamba Allah yang sudah wafat itu derajatnya diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun sampai heran. Ya Rabb, ayu syai'in hadza? Ya Allah, amalan saya yang mana? Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjawab, inna waladaka astaghfara laka 'alal ard. Hanya ada satu alasan kenapa aku selalu mengangkat derajatmu, karena masih ada di antara putra-putrimu di muka bumi yang berkenan menengadahkan tangannya, yang berkenan memanjatkan doa dan memintakan ampunan atas dosa-dosamu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang anak Adam, apabila seorang manusia wafat, maka semua amalannya akan berhenti. Seseorang ketika nyawa meninggalkan badannya, dia nggak bisa lagi sholat, dia tidak bisa lagi puasa, dia tidak bisa lagi tawaf dan sa'i. Semua sebab-sebab yang bisa mendatangkan pahala sudah terputus semuanya. Hanya ada tiga perkara yang akan abadi mengirimkan pahalanya ke kita. Salah satunya, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Betapa beruntungnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memiliki putra-putri di pesantren, yang memiliki putra-putri yang menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hendak tidur, yang biasanya di samping kita, di kamar sebelah, ada anak-anak kita, saat mereka mulai mondok, kita mulai terpisah. Ketika mereka masih kecil-kecil, saat kita bangun tidur, yang pertama kali kita cari adalah anak-anak kita. Pulang dari kerja, ketika badan capek, jiwa capek, begitu melihat putra-putri kita, semua rasa capek itu hilang.
Namun itu semua harus kita korbankan pada saat mereka harus masuk ke pesantren. Namun pengorbanan-pengorbanan ini akan memberikan kebaikan yang abadi bagi kita. Karena saat mereka mulai menghafal Al-Quran, mulai menghafal doa-doa, ketika mereka mulai merintis jalan menuju pada kesolehan, saat itulah Bapak Ibu sekalian sedang menyiapkan amalan yang pundi-pundi pahalanya tidak akan pernah terputus. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, kita perlu membayangkan tentang betapa pentingnya kesolehan pada diri kita sebagai ayah dan ibu, dan kesolehan pada anak-anak kita. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Karena dengan menjadi soleh, maka setiap sholat 5 waktu, seluruh umat Islam di muka bumi ini yang sholat, maka kita akan mendapatkan doa dari masing-masing mereka. Di tahiyat akhir, salah satu bacaan yang kita baca dan dibaca oleh seluruh umat Islam yang melaksanakan sholat, setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, atau sebagian ulama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kita mengucapkan Assalamu ala Nabi. Lalu kemudian Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita punya anak yang soleh, maka semua orang yang sholat saat membaca doa wa ala ibadillahi sholihin di tahiyat mereka, maka semua umat Islam yang sholat itu sudah mendoakan anak-anak kita. Tapi sebaliknya, kalau seseorang punya anak yang dia menghabiskan waktunya di jalanan, dia menghabiskan waktunya dengan belayar-belayar sepeda motor, bukan doa yang didapatkan, bukan keselamatan yang didapatkan, tapi dosa yang akan didapatkan yang mungkin saja dosanya juga akan sampai kepada orang tuanya karena dia tidak menunjukkan jalan menuju kesolehan. Ketika anak kita satu hari dia setor 1 halaman, paling tidak setiap ayat akan dibaca terlebih dahulu 20 kali. Setelah selesai setoran baru ziyadah 1 halaman, ketika kita memiliki putra dan putri Bapak Ibu, dalam sehari dia menyetorkan hafalan baru 10 ayat misalkan atau 1 halaman. Kalau dia punya hafalan 10 juz, berarti dia merojaah paling tidak 1 juz. Di setiap huruf yang dibaca adalah huruf-huruf yang akan mengantarkannya menjadi anak-anak soleh. Sehingga layak putra kita mendapatkan doa dari seluruh umat Islam yang mendoakan orang-orang yang soleh di tahiyat akhir mereka. Berbeda dengan mereka yang na'udzubillah, jam 1 malam, jam 2 malam, mereka menghabiskan waktunya di jalan-jalan. Bahkan tidak sedikit yang menghabiskan waktunya di tempat-tempat maksiat. Mereka tidak akan mendapatkan doa-doa terbaik dari orang-orang yang sholat malam pada malam hari itu. Karena dia tidak memiliki sifat kesolehan.
Ketika putra kita berada di MSI misalkan, di tempat yang cukup jauh dari rumah kita, di tempat yang cukup nyaman menghafal Al-Quran walaupun jauh dari daerah perkotaan. Mereka mungkin tidak dikenal di dunia ini, tapi dikenal di langit, di hadapan para malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu sedih, Bapak Ibu. Kita punya anak-anak yang mungkin tidak masuk TV, tidak viral di media sosial. Lebih baik kita punya anak yang tidak viral di dunia ini, tapi viral di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya Bapak Ibu, ketika mungkin kita sendiri kecapean karena beban kerja, karena kegiatan, terlelap di dalam tidur kita, ada anak-anak kita, buah hati kita, yang mewakili kita di sepertiga akhir malam, mengambil udhu, menghamparkan sajadah, mendoakan kita sebagai ayah dan ibu, sehingga tidak menutup kemungkinan kemudahan kita dalam bisnis, perkembangan karir kita, itu karena doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita yang soleh, yang mereka sedang musafir, yang mereka sedang dalam perjalanan suci menuntut agama, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pantas kiranya kita untuk membahas pada malam hari ini bagaimana menumbuhkan kesolehan dalam diri anak dan tentunya dalam diri kita terlebih dahulu. Nah, soleh Bapak Ibu sekalian, bisa ditampilkan? Hah? Kesolehan anak itu ada 4 kiat dan kriteria Bapak Ibu sekalian untuk menumbuhkan kesolehan anak. Yang pertama adalah menanamkan keimanan. Jadi kapan anak kita akan menjadi soleh? Kalau ditanamkan dalam hati dan sanubari terdalamnya keimanan. Yang kedua, dengan ketaatan, kejujuran. Setelah ditanamkan keimanan, perlu ditanamkan ketaatan. Seperti kami gambarkan tadi, ketika anak-anak kita melakukan ketaatan dengan menghafal Al-Quran, dengan bangun di tengah malam, itu adalah kiat dan jalan untuk menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu Bapak Ibu adalah dambaan semua manusia. Bahkan para nabi pun, doa yang mereka panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, hadiahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Jadi para nabi, beliau tidak hanya sekedar meminta anak, tapi meminta anak dan sifatnya. Apa sifat anak yang diminta oleh para nabi? As-salihin, anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim ini dan doa para nabi yang lain ini memberikan pesan kepada kita bahwa buah hati kita, darah daging kita, itu adalah hadiah dari Allah. Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada Allah, Rabbi a'tini, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Tapi beliau berdoa kepada Allah, habli minas salihin. Hadiahkan kepadaku. Pemberian dengan hadiah Bapak Ibu, hadiah lebih tinggi. Karena sesuatu yang berbentuk hadiah, selalu yang terbaik. Hadiah dari Allah adalah yang terbaik. Ketika salah seorang putra kita, memorize-nya, ingatannya, hafalannya, tidak secepat yang lain, Bapak Ibu, dia tetap menjadi hadiah terbaik dari Allah bagi kita. Karena dia akan memiliki kelebihan-kelebihan yang lain.
Lalu kiat yang ketiga agar anak kita menjadi soleh adalah dengan cara mendoakannya. Dan yang keempat, kalau ingin punya anak yang soleh, maka solehkan terlebih dahulu kita sebagai ayah dan ibu. Jadi ini 4 kiat yang insya Allah akan kita bahas satu persatu untuk menumbuhkan sifat soleh dalam diri anak. Diperlukan penanaman keimanan pertama. Kedua, kebiasaan melaksanakan ketaatan dan kejujuran. Ketiga, berdoa. Dan keempat adalah menumbuhkan kesolehan dalam diri kita terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang keimanan. Keimanan, bagaimana caranya, bagaimana kiatnya agar keimanan anak kita itu kuat. Ada 2 hal yang penting untuk membangun keimanan anak. Yang pertama, tauhid. Mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejak kecil atau ketika mereka itu dalam keadaan liburan nanti di rumah, tauhid ini yang perlu ditanamkan terlebih dahulu. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau saking pentingnya nilai tauhid ini, beliau mengarang kitab judulnya At-Tauhidu Awwalan Ya Du'atal Islam. Tauhid dulu yang harus kalian sebarkan, ajarkan, wahai para da'i. Tauhid dulu mengesahkan Allah terlebih dahulu, yang kalian ajarkan wahai para orang tua kepada anak kalian. Tauhid ini mengesahkan Allah, Allah satu-satunya sesembahan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki. Ketika di rumah makan bareng, lalu di akhir kita mengucapkan Alhamdulillah. Di situ kita tanamkan pada anak kita, nak, kita tadi lapar, sekarang kenyang semata-mata karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah terik matahari siang bolong di Jazirah Mekah yang bisa sampai 50 derajat, beliau keluar dari rumahnya di musim panas. Tiba-tiba ketemu dengan Abu Bakar. Jalan lagi ketemu dengan Umar bin Khattab. Mereka tanya, "Ma akhrajaka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, musim panas seperti ini tidak biasanya orang keluar di siang bolong yang begitu panas. Apa gerangan? Hal penting yang menjadikanmu meninggalkan dan keluar dari rumahmu. Rasulullah balik tanya, "Ma akhrajakuma?" Kalau kalian apa yang mengeluarkan kalian? Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Ma akhrajani illal ju'." Ya Rasulullah, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kami kecuali rasa lapar. Maka beliau juga bilang, "Ma akhrajani illa ma akhrajakuma." Saya tidak keluar kecuali alasan yang sama yang melatar belakangi kalian keluar. Bapak Ibu coba bayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kekasih Allah yang kalau beliau berdoa meminta agar gunung-gunung di kota Mekah menjadi emas, niscaya Allah akan kabulkan. Tapi beliau tidak lakukan itu. Iddakhartu, kata Rasulullah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab. Tapi aku akhirkan doaku, aku simpan doa mustajabku untuk memberikan syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Lihat bagaimana pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang ke salah satu rumah para seorang sahabat, disembelihkan kambing di situ, lalu kemudian ada susu, lalu kemudian ada kurma, sehingga
Beliau bertiga keluar dari rumah sahabat tadi dalam keadaan kenyang. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, latus alunna an hadhihin ni'am. Kalian niscaya akan ditanya oleh Allah. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas rasa kenyang ini. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita meminta anak kita untuk mengucapkan alhamdulillah, apalagi kalau Bapak Ibu bisa menanamkan lagi, nak, kalau makan jangan sampai sisa. Nak, kalau makan jangan sampai ada nasi yang terbuang. Untuk menjadi nasi ini, ada Pak Tani yang memprosesnya dari masih bulir-bulir, lalu kemudian ditanam, lalu kemudian dicabuti, ditanam lalu dicarikan air, dipanen, semuanya penuh kesulitan, panas. Ini nilai-nilai tauhid rububiyah yang kita tanamkan pada anak kita. Dengan cara seperti itu, insya Allah anak kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Karena dia akan menggunakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah dengan penuh tanggung jawab. Dia akan menjadi anak-anak yang bersyukur. Yang ketika Bapak Ibu menghadiahkan sesuatu sekecil apapun, dia akan bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Bapak Ibu. Betapa menderitanya Bapak Ibu. Kami punya sahabat dulu di Jogja, ada orang tua yang merasa kesulitan mendidik putranya. Barang-barang yang diberikan tidak ada rasa syukurnya. Nah, ini kalau tauhid rububiyah kita tanamkan, kita akan punya anak-anak yang qurrata a'yun, akan menjadikan hiasan dan permata hati kita. Karena dia akan selalu menghargai segala nikmat Allah sekecil apapun. Ketika kita sholat, kita tanamkan inilah tauhid uluhiyah. Ketika anak kita ajak untuk dagang, misalkan, lalu kita mendapatkan keuntungan, kita bisa ajarkan kepada mereka bagaimana nikmat-nikmat Allah. Huwallazi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian kemudian memberikan rezeki. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya padamulah kami meminta pertolongan. Jadi misal di tengah jalan kita kebanan, kempes ban kita. Kita bisa ajarkan di sini di tengah-tengah kesulitan ini tauhid uluhiyah. Nah, kita meminta pertolongan pada Allah, semoga Allah mengutus hamba-hambanya yang bisa bantu kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendongkrak mobil ini, mengganti bannya. Lalu kemudian kita bilang, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita jangan sampai menyembah kecuali kepadanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Pada saat hanya kepadamu, makna-makna bacaan sholat ini kita tanamkan dalam jiwa anak kita. Anak kita akan menjadi anak-anak dengan jiwa yang kuat. Apalagi sudah ada Quran di dalam hati mereka. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung yang begitu tinggi, kepada gunung yang begitu kuat, yang menjadi pasaknya bumi, niscaya gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah. Jadi kalau gunung saja tidak sanggup membawa Al-Quran, lalu anak-anak kita bisa hafal Al-Quran, itu nikmat luar biasa Bapak Ibu yang nggak boleh ditukar dengan apapun.
Karena anak kita punya hati, punya dada, punya jiwa yang jauh lebih kuat daripada gunung. Penanaman akidah tadi uluhiyah dan sentuhan-sentuhan Quran akan menjadikan anak kita dengan jiwa yang kuat. Ketika ada cobaan hidup, dia akan bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Dia tidak akan menjadi anak-anak seperti generasi micin, kata orang. Yang begitu gampang jiwanya hancur. Yang begitu gampang terkena yang begitu gampang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak yang ditanamkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dia tidak akan mudah tunduk pada godaan-godaan materialisme. Anak yang selalu menikmati mentadaburi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung karena dia hanyalah seorang hamba Allah. Dia bukan hamba duit. Dia bukan hamba rupiah. Dia bukan hamba dolar. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Kata Rasulullah, merugilah mereka yang menjadi budak-budak mata uang emas. Yang menjadi budak-budak dirham. Jadi kita kalau tanamkan tauhid dari awal, anak kita akan menjadi soleh yang tidak akan mengorbankan prinsip hidupnya hanya dengan godaan uang, hanya dengan godaan syahwat, hanya dengan godaan wanita, hanya dengan godaan hawa nafsu. Dia tidak akan mudah untuk menjual keimanannya, untuk menjual kehormatannya. Itulah anak-anak yang soleh yang ditanamkan keimanan dari awal. Lalu kemudian ketika kita tanamkan kepada dia keimanan yang berbentuk asma wa sifat, nama-nama Allah yang begitu indah. Asma'ullah kulluha husna. Semua nama Allah memiliki kandungan makna yang indah, yang baik. Ketika kita bahas Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ketika kita membahas Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ketika kita melihat asma Allah At-Tawwab, yang Maha Mengampuni. Innallaha la yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah akan membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat maksiat di siang hari. Allah akan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat maksiat di malam hari. Ketika kita Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, kita ingat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat kasih sayang Allah akan mendahului murkanya. Ampunan Allah, rahmat kasih sayangnya lebih luas daripada amarahnya. Jadi pada saat kita tanamkan Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, maka anak kita tidak akan menggadaikan akidahnya dengan menjadi hamba atasannya. Ketika atasannya menyuruh dia melakukan korupsi, melakukan sogok menyogok, dia bukan abdud dinar, bukan hamba uang. Dia bukan hamba manusia, dia hamba Allah. Selama orang tua atasannya perintahnya baik, dia laksanakan. Tapi ketika bertentangan dengan Allah, akan bisa merusak akhiratnya, akan membawanya ke neraka, maka dia akan tolak semuanya. Kita ajarkan kepada mereka doa, Allahumma kfina bihalalikan haramik.
Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ini penanaman keimanan, Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan dengan tauhid. Yang kedua, keimanan itu dengan sholat malam. Bapak Ibu, kapan sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi umat Islam? Diwajibkan agak akhir di tahun 10 kenabian, yaitu Amul Huzn, ketika wafat paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib dan istri beliau tercinta Khadijah. Terjadilah Isra dan Mi'raj, di situ turun sholat 5 waktu. Sementara sholat malam sudah diturunkan oleh Allah sejak awal-awal kenabian. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Lalu kemudian ya ayyuhal muddathir. Itu sudah diperintahkan untuk sholat malam, bahkan jauh hari sebelum diperintahkannya sholat wajib 5 waktu. Sholat malam itulah Bapak Ibu yang akan menguatkan keimanan anak kita. Nasihat dari para ulama salaf. Sallu raka'atain fi dzulmatil lail li dzulmatil qabri. Salatlah kalian walaupun hanya 2 rakaat di dalam kegelapan malam. Karena apa? Itu sangat terbaik untuk menghadapi gelapnya kuburan. Kuburan kita bisa saksikan. Betapa sering kita mengantar keluarga besar kita yang wafat ke dalam kuburan. Begitu sempit, begitu gelap, tapi bagi seorang mukmin, dia di dalam kubur nanti tidak ada kegelapan di dalamnya. Apa yang akan menjadi penerang? Sholat 2 rakaat di malam hari. Jadi sholat 2 rakaat kita, paling tidak 2 rakaat di kegelapan malam, nanti akan menjadi penerang kuburan kita. Maka kita selalu berdoa, terutama untuk orang tua kita yang sudah wafat. Allahumma wassi' qabrahu wa nawwir qabrahu. Ya Allah, luaskan kuburan ayah kami. Ya Allah, luaskan kuburan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, sinarilah kuburan ibu kami. Bapak Ibu, kalau kita sudah wafat nanti, lalu mendapatkan anak kita di tengah kegelapan malam, di tengah dinginnya malam, di sepertiga akhir malam, mereka mengangkat tangannya, meminta kepada Allah, luaskan kuburan ayah dan ibu kami, ya Allah. Betapa senangnya kita punya anak-anak yang seperti ini. Yang ketika Allah akan menyiksa kita dengan menghimpitkan kuburan, siksa itu lalu tiba-tiba diangkat oleh Allah karena doa anak kita di sepertiga akhir malam. Karena kita membiasakan dia untuk sholat malam. Ketika Allah akan menyiksa kita di sepertiga akhir malam, anak-anak kita berkenan dalam sujudnya. Dia mengucapkan Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah beliau berdua sebagaimana beliau mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Sayangilah beliau berdua di dalam kubur, ya Allah, sebagaimana keduanya mengantar kami ke MSI, mengantar kami ke pondok dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana beliau ketika mengunjungi kami, mengirim kami, beliau datang dengan penuh kasih sayang, memeluk kami, mencium kening kami, mengusap kepala kami. Ini semua Bapak Ibu sekalian, penanaman kita akan pentingnya sholat malam bagi anak-anak kita, akan menguatkan keimanan mereka.
yang akan menjadikan mereka anak-anak yang soleh, yang insya Allah akan menjadi tabungan terbaik bagi kita untuk akhirat kita kelak. Keimanan ini Bapak Ibu, tadi tauhid ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Dan kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa muhimmah? Apa misi rasul itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hanya ada satu risalah utama para nabi, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi menyembah selainnya atau togut-togut. Para sahabat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang berharap, memohon dan menunggu rahmat kasih sayang Allah. Orang-orang yang beriman, kemudian hijrah, orang-orang yang berangkat ke pondok, santri-santri yang datang ke pondok, orang tua yang mengantar putranya, orang tua yang mengirim putranya. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dengan penuh berat hati berpisah dengan putra-putri, berpisah dengan buah hati, lalu kemudian mengantarkan mereka ke pondok, menjenguk mereka, tujuan utamanya adalah meraih rahmat Allah. Kalau itu yang kita lakukan, Allah memberikan jaminan akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyayangi kita. Bapak Ibu, keimanan ini harus ditanamkan sebelum mereka belajar tentang fikih. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, awwalu ma nazala minal Qur'an suratun minal fassal. Yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang pendek. Surat-surat yang pendek yang berbicara tentang hati. Jadi di Mekah 13 tahun, surat-surat yang Makkiyah yang turun di kota Mekah, semuanya berbicara masalah keimanan, masalah akidah, masalah hati. Dan belum menyentuh hukum-hukum fikih. Hukum fikih baru turun di Madinah belakangan. Kata Aisyah, sekiranya yang pertama kali turun dari Al-Quran, pengharuman khomer, mungkin nggak akan ada yang masuk ke dalam agama Islam. Mohon maaf. Kata Aisyah, sekiranya yang diturunkan pertama kali oleh Allah di kota Mekah adalah pengharuman zina, pengharuman riba, mungkin nggak akan ada yang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan jilbab pun, kewajiban untuk mengenakan jilbab, itu baru turun setelah Perang Uhud tahun ketiga. Karena Umar bin Khattab mengusulkan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alangkah lebih baiknya kalau para wanita muslimah itu menutup auratnya. Maka turun ayat tentang jilbab. Jadi Bapak Ibu, jangan dibayangin dulu, para sahabat wanita meninggalkan Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu memakai cadar atau memakai jilbab. Banyak di antara mereka yang tidak melakukannya. Karena memang belum wajib. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah membawa keimanan. Ketika yang mereka bawa keimanan, ketika keimanan itu memenuhi rongga dada mereka, apapun perintah dari Allah, begitu mudah mereka laksanakan. Pada saat turun pengharuman khomer, banyak di antara para sahabat di kota Madinah yang lagi berada di meja yang penuh dengan khomer. Bahkan di tangan-tangan mereka masih ada botol-botol khomer, gelas-gelas khomer. Saat mereka mabuk,
Tiba-tiba ada ayat turun, fahal antum muntahun, khamar sudah diharamkan, apakah kalian akan berhenti? Kalau keimanan sudah nembus di hati, kalau keimanan sudah terpatri di dalam sanubari terdalam, mereka nggak mengatakan, nanggung ya Allah, tinggal setengah gelas. Mereka tidak mengatakan, besok aja ya Allah, kami puaskan dulu di perjamuan khomer terakhir ini. Enggak. Pada saat ada fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Semua mereka mengatakan, intahaina, intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti, kami berhenti. Kita ingin punya anak-anak yang mendengar apapun perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, sunnah Rasulullah, dia langsung mengatakan, kami mengikuti ya Rasulullah. Kami taat ya Allah. Kami akan lakukan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Ini baru tercapai kalau ada keimanan di dalam hatinya. Jadi ajarkan dulu keimanan, tanamkan dulu keimanan yang kuat dalam hatinya. Nanti masalah fikih mereka akan sangat mudah untuk menguasai dan melaksanakannya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakan wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita muslimah. Hendaknya mereka memanjangkan jilbab mereka sampai menutup dadanya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Itulah tanda seorang wanita mukminah agar lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Ketika seseorang dia tidak menunaikan kewajiban jilbab ini, maka tidak bisa disalahkan saat banyak orang yang mengganggunya, menggodanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang kedua, salat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangunlah laksanakan salat malam. Illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, yaitu untuk tidur. Nisfahu awingkus minhu qalila, separuh malam atau kurangi sedikit. Auzid alaihi, atau tambah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tadi Masya Allah, salah seorang adik kita, salah seorang putra kita, baca dengan bacaan yang bagus, yang enak, dengan tajwid yang enak. Bapak Ibu, apalagi yang mau kita harapkan dari Allah kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang sudah hafal Al-Quran. Ketika mereka pulang, coba Bapak Ibu, bangun bareng jam 3, bangun bareng setengah 4, warattilil Qur'ana tartila, minta putra kita untuk menjadi imam, membaca ayat-ayat dengan lancar, dengan makhraj, sifatul huruf yang bagus, nikmat banget. Dia menjadi imam sholat kita di dunia. Dan insya Allah dia yang akan menggiring kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Karena sesungguhnya kami akan wahyukan padamu, wahai Muhammad, perkataan yang berat. Quran itu berat, Bapak Ibu. Ngafal sekarang, besok lupa. Kalau anak kita bisa ngafal Quran, walaupun tidak 30 juz, itu nikmat yang sangat besar. Sangu terbaik bagi Bapak Ibu, bagi anak kita untuk akhirat nanti. Karena Quran itu berat. Maka pada saat anak kita bisa membawa sesuatu yang berat, dia sudah menjadi orang-orang yang beruntung. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih bisa memberikan kekhusyuan dan lebih menyentuh hati kita ketika membaca Al-Quran. Ini yang kami jelaskan tadi. Fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Hati yang suci akan mudah menerima perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, Bapak Ibu,
untuk menjadi soleh adalah melakukan ketaatan atau kejujuran. Ketaatan itu bisa dengan apa? Yang pertama belajar makna Al-Quran. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita di Wadi Mubarak Pusat setiap habis subuh dari jam 5 sampai jam 6, kita lakukan kajian tafsir Jalalain. Setiap hari Bapak Ibu kecuali hari Jumat dan Sabtu. Nah ini salah satu ikhtiar yang kita lakukan, semoga dengan belajar makna Quran, belajar tafsir, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu, bisa nanti ngikuti di YouTube atau di media sosial lainnya. Insya Allah kita akan selesaikan besok surat Ar-Rum dan akan mulai masuk pada surat Luqman. Surat Luqman ini panduan bagaimana seorang ayah memberikan perannya di dalam mendidik anak. Di Indonesia seringkali ayah itu yang cari duit, ibu yang mendidik anak-anak. Nah, surat Luqman akan memberitahukan kepada kita peran terbaik seorang ayah di dalam mengambil tanggung jawab pendidikan anak-anaknya. Lalu kemudian zikir sebelum fikir. Jadi Bapak Ibu, ada hadis yang menyatakan lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi. Kalau kalian itu tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, husnudzon, yakin bahwa Allah Maha memberi rezeki, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian, memberikan harta sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himason. Bagaimana burung itu? Burung itu pagi hari meninggalkan sangkarnya, meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut keroncongan, lapar. Wata'udu bitona. Dan sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Burung saja yang nggak punya otak, nggak pernah kelaparan, Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya burung yang dilepaskan di ruang bebas, yang dia mati karena kelaparan. Allah udah tetapkan hartanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, seorang anak Adam tidak akan wafat sampai harta yang rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah akan ngejar-ngejar dia. Nah, kenapa ada manusia yang harus mencuri? Kenapa ada manusia yang harus melakukan kecurangan? Kok dia lebih buruk nasibnya daripada burung? Kuncinya di sini nih Bapak Ibu. Karena mereka berpikir dulu, otaknya dulu, dan menyampingkan zikir. Tapi kalau pagi hari kita mulai dengan zikir pagi, setelah itu baru kita berpikir. Tapi kalau berpikir dulu tanpa berzikir, ya akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu kita harus tanamkan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Zikir sebelum fikir. Zikir sebelum fikir. Kalau kita berzikir lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim, sekiranya penduduk langit, sekiranya penduduk satu desa itu beriman dan bertakwa, niscaya aku, kata Allah, niscaya aku akan turunkan rizki dari langit dan dari bumi. Min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak diketahui. Lalu kemudian yang ketiga, membangun hati sebelum otak. Jadi jadikan hati anak kita jembar, luas, jauh dari dengki sebelum kita bangun otaknya. Sucikan hatinya, baru cerdaskan otaknya. Baik Bapak Ibu, belajar makna Quran. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari illa sami'tuhu yaqul. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar kecuali beliau bersabda, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Kunna idza ta'allamna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin. Kami kalau belajar 10 ayat dari Nabi dulu, maka kami tidak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kami belajar yang ada di dalamnya dari ilmu dan amal. Jadi ini kewajiban kita bersama, ustadz-ustadz dan para orang tua, setelah mengetahui makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, maka berikutnya adalah kita mengamalkan makna-makna tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal darah yang apabila baik, maka semua badannya akan baik. Semua etikanya, tingkah lakunya akan baik. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau buruk, busuk, maka semua badan akan busuk. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Zikir sebelum berfikir. Qala Hasan tafaqqadul halawata fi thalathin. Kalau kalian ingin merasakan manisnya hidup, maka carilah dalam 3 perkara. Fi sholati, dalam salat. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum syai'an. Allah menjadikan diriku mencintai 2 perkara dari urusan duniawi. At-tibu wan nisa, suka minyak wangi dan suka wanita atau istri. Itu kesukaan, itu fitrah, itu manusiawi. Tapi ketenangan batin tidak ada di minyak wangi dan di keluarga. Karena kadang mengecewakan kita. Karena kadang menjadikan kita sedih. Satu-satunya tempat kita melepaskan semua beban hidup, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan puncak ketenangan batinku dalam sholat. Bukan di istri, bukan di pasangan. Mereka yang mencari ketenangan hidup di pasangannya, dia akan tertipu. Di situ ada ketenangan, tapi puncak ketenangan batin itu di dalam sholat. Allah memang menyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Menjadikan istri agar kamu bisa mendapatkan ketenangan. Ini salah satu dibinanya rumah tangga adanya ketenangan. Kalau nggak ada ketenangan berarti gagal pembangunan rumah tangga itu. Litaskunu ilaiha. Kita mendapatkan ketenangan di rumah. Tapi ketenangan batin yang tertinggi jangan cari di pasangan, jangan cari di rumah, jangan cari di tempat kerja. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan puncak ketenangan batinku dalam sholat. Bapak Ibu, kami saksikan santri-santri itu, dia kadang sholat duha, sholat malam, itu berjam-jam. Merasa nyaman merojaah hafalan Quran di dalam sholatnya. Ini anak kita udah diberikan oleh Allah. Ketenangan dia dalam sholat. Itu nikmat luar biasa. Nggak bisa ditukar dengan anak-anak yang juara olimpiade misalkan. Apa gunanya untuk kita Bapak Ibu? Tapi anak yang bisa baca Quran, ketika tarawih nanti liburan di rumah, dia bisa ngimami 1 juz dengan hafalan yang lancar, bacaan yang enak. Ya Allah, itulah qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan puncak ketenangan batinku dalam sholat. Jadi kalau ada anak kita yang pintar sholat, yang nyaman imamnya, ngimaminya, itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bapak Ibu yang tidak diberikan kepada orang tua yang lain. Jadi dapatkan kemanisan hidup, ketenangan hidup dalam 3 hal. Manisnya hidup dalam 3 hal. Yang pertama sholat, yang kedua fil Quran. Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubuna masyabi'at min kalamillah. Kalau hati kita suci, maka dia tidak akan pernah bisa jauh dari Al-Quran. Dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca dan mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, zikir.
Fa in wajadtumuha famdu wa abshiru. Kalau kalian mendapatkan ketenangan hati kalian dalam sholat, dalam Quran, dalam zikir, maka beruntunglah kalian. Tapi kalau dapat ketenangan batinnya di media sosial, berjam-jam setiap hari kita habiskan waktu kita di media sosial, begitu pegang Quran nggak tahan, begitu sholat nggak bisa lama-lama, begitu zikir hanya beberapa saat, ini yang kata Hasan, wa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaq. Kalau ada orang yang nggak menemukan ketenangan batinnya dalam Quran, dalam sholat, dalam zikir, maka udah tertutup pintu kebaikan. Tertutup pintu manisnya keimanan. Dan itu tidak layak untuk menjadi kawan kita. Lalu kemudian, agar anak kita menjadi soleh, orang tua perlu mendoakan. Salah satu da'awatin mustajabat, tasyakka fihinna. 3 doa yang akan diijabah oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Doa seorang ayah, seorang ibu untuk anaknya. Doa orang yang musafir, dan doa orang yang terzalimi. Di antara doa orang tua pada anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ini udah kita bahas panjang lebar. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini Bapak Ibu tolong selalu Ibu panjatkan. Bapak Ibu tolong ketika sholat di sepertiga akhir malam, doakan dengan doa-doa ini agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Di setiap akhir sholat, di antara azan dan iqamah. Karena doa ibu, doa bapak untuk putra-putri Bapak Ibu itu mustajab. Bacalah doa-doa ini Bapak Ibu di waktu-waktu yang mustajab. Hari Jumat habis asar, waktu mustajab baca doa ini. Atau sambil nyetir ke kantor, baca doa-doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Atau dengan bahasa Indonesia kalau kita belum hafal, gak ada masalah. Menunggu lift di kantor, menunggu lift misalkan di bank atau di rumah sakit, baca doa untuk anak-anak kita. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Doakan terus. Itu salah satu kiat agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Lalu kemudian jangan lupa, ini kiat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, kesolehan orang tua. Jangan pernah berharap Bapak Ibu anak kita akan menjadi soleh kalau kita tidak mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan, La azidanna fi salati min ajrik. Wahai anakku, sungguh aku akan terus menambah salatku karenamu, agar kamu menjadi soleh. Jadi kalau pingin anak soleh, anak kita misalkan susah ngafalnya, susah ibadahnya. Nah, coba kita tambah ibadah kita, tambah sholat duha kita, tambah sholat malam kita, sholat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. La'azidanna fi sholati min ajrik. Para ulama salaf mengatakan, wahai anakku, aku berharap engkau lebih soleh lagi dengan cara menambah sholatku, menambah amal-amal solehku. Wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kesolehan Bapak Ibu, dan kami yakin Bapak Ibu adalah hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, kesolehan Bapak Ibu akan menjadi benteng anak-anak kita, termasuk setelah kita wafat. Seperti kisah di dalam surat Al-Kahfi ini, 2 anak yatim, dia punya harta karun yang banyak, diselamatkan oleh Allah, nggak diambil oleh orang-orang dan penguasa saat itu. Salah satu sebabnya adalah kesolehan.
Bahkan para ulama tafsir mengatakan al-jaddus sabi' yang dikatakan wa kana abuhuma shaleha, harta anak yatim itu dipelihara oleh Allah karena sebab kesolehan ayahnya. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud ayah di sini ayah ketujuh, artinya kakek buyutnya. Ayahnya, ayah-ayahnya, ayah sampai ketujuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang menjadi orang yang soleh, insya Allah Allah akan jaga sampai 7 keturunan. Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Jadi kalau kita menanamkan keimanan dalam diri kita, maka Allah akan menjaga anak kita, keturunan-keturunan kita. Ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita udah bahas panjang lebar, kiat-kiat menumbuhkan kesolehan dalam diri anak kita. Ada 4 kiat. Yang pertama keimanan. Keimanan ini bisa ditempuh dengan 2 jalan, membangun tauhid dan membiasakan sholat malam. Yang kedua ketaatan atau kejujuran, itu bisa ditempuh dengan belajar makna Al-Quran, lalu membangun hati sebelum otak, zikir sebelum berpikir. Lalu yang ketiga doa, terutama dari ayah dan ibu, karena doa ayah dan ibu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Dan yang keempat, bangunlah kesolehan dalam diri kita, agar Allah menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Demikian Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustadz. Mohon izin Ustadz, apakah dibuka sesi tanya jawab Ustadz? Apakah masih ada waktu untuk? Fadol, iya. Ya, baik Ustadz. Mungkin 1 atau 3 penanya mungkin gitu Ustadz ya. Fadol. Baik. Para ayah dan ummahat yang ingin bertanya mungkin bisa lambaikan tangan, itu ada ya di Zoom itu ya. Atau kemudian menyalakan voice-nya, speakernya, atau videonya. Teman-teman mohon dibantu ya yang sudah angkat tangan. Baik, para ayah dan ummahat, atau via chat dulu. Saya misalkan nanti kemudian dibantu untuk membuka. Yaitu sudah ada 1 teman-teman, atas nama Ibu Nia Kurniawati ya. Boleh dibantu dibuka voice-nya ya mungkin, atau speakernya. Silakan Ibu, sampaikan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Jika kan tadi disebutkan jika ingin merasakan manisnya hidup, temukan dalam 3 hal. Ya. Misal ada seorang qadarullah mungkin karena banyak dosa yang telah ia perbuat, jadi dia tidak menemukan ketika sholat, ketika baca Quran, ketika zikir. Lalu ikhtiar apa Ustadz untuk menemukan manisnya hidup dalam 3 hal tersebut Ustadz misalnya? Tadi anak dengar jika tidak merasakan ketenangan dalam 3 hal tersebut, berarti Allah tutup kebaikan untuknya. Misal, ada orang yang tidak merasakan itu, lalu bagaimana ia meraih, membuka kembali kebaikan yang Allah tutup itu, Ustadz. Jazakillah khair. Baik. Jazakumullah khair. Ibu Nia atas pertanyaannya. Kita langsung dijawab dulu atau kita buka penanya kedua Ustadz? Mohon izin. Baik, terima kasih pertanyaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin makhraja wa min kulli dhaiqin makhraja." Jadi, au kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan rasa gembira dari semua rasa gundahnya, dan Allah akan berikan rasa solusi pada setiap kesulitan-kesulitannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama' 'alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Nah, jadi insya Allah
Jika karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka perbanyaklah istighfar. Bahkan istighfar itu tidak harus setelah kita berbuat dosa. Tidak harus karena alasan-alasan dosa kita ingin diampuni. Tapi tadi dari hadis dan ayat, istighfar itu tidak hanya menghapus dosa, tapi dia bisa membuka pintu rezeki, bisa membuka pintu anak-anak, bisa memberikan solusi dari problem yang kita hadapi. Jadi perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar itu hati kita akan menjadi suci. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang anak Adam, idza adznaba dzamban, kalau ada anak Adam, kalau ada manusia yang melakukan perbuatan dosa, nakatat fi qalbihi naktatus sauda, maka akan ada noda hitam di hatinya. Kalau dia taubat, maka noda hitam itu akan hilang. Dia berbuat dosa, ada noda hitam lagi. Taubat, hilang lagi. Tapi kalau dia berbuat dosa, nggak pernah taubat, maka hati yang awalnya suci akan menjadi titik noda hitam, tambah noda hitam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan nanti akan tertutup dan menjadi gelap gulita, menjadi hitam hatinya. Dan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makna kalla bal rona ala qulubihim, hatinya tertutup. Nah, kalau hati tertutup tadi sehingga tidak bisa mendapatkan manisnya keimanan dari baca Quran, dari zikir, dari sholat, maka sucikan dulu dengan istighfar. Insya Allah, noda-noda hitam yang tadi menghalangi kita mendapatkan manisnya keimanan dalam Quran, dalam zikir, dalam sholat, insya Allah noda itu akan dihapus oleh Allah dan akan merasakan kembali nikmatnya keimanan di dalam membaca dan mendengar Al-Quran. Baik, jazakumullah khairan Al-Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah berikan kita ampunannya dan dimudahkan untuk merasakan manisnya iman, sebagaimana pertanyaan dari Ibu Nia tadi. Baik, penanya kedua, kita persilakan dari para ayah dan ummahat yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz Hafizahullah. Baik, atas nama Umu Fakih ya, boleh dibuka speakernya Umu ya. Ya. Tim admin boleh membantu ya untuk membuka speakernya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Ustadz dan Abu Yahya yang sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Izin menanyakan Ustadz, alhamdulillah anak-anak di rumah untuk hafalan sudah lumayan ya Ustadz ya. Terus juga sekarang saya sudah mencoba melatih kepercayaan diri kakaknya untuk mengajarkan kepada adik kelasnya tentang tajwid. Nah, yang kalau saya dengar dari dia mengajar itu kayak hukum-hukum tajwid itu sudah benar diajarkan. Misalnya kalau maksudnya tuh adik kelasnya salah baca tajwid, hukumnya dikasih tahu apa-apa gitu. Tapi ketika anak saya murojaah dengan saya atau abinya itu anak saya ini kelas 5 SD, satu kelas 3 SD, satu Ustadz. Nah, setiap saya mendengar murojaah Ananda itu kalau bacanya itu selalu tergesa-gesa gitu, Ustaz. Jadi padahal dia tahu hukum-hukum kayak makhraj, tajwid, hukum-hukumnya. Tapi kadang-kadang nggak dia pakai, dia buru-buru gitu. Nah, saya sama abinya ini sedang mencari cara nih, Ustaz. Bagaimana caranya dia mengamalkan apa ilmu yang sudah dia dapat gitu Ustaz. Saya sering sama abinya menasehati, tapi nanti balik lagi Ustaz, dia bacanya tergesa-gesa, akhirnya makhrajnya udah kemana-mana sama tajwidnya kayak ditahan gitu sama dia, cuma ditahan sebentar gitu. Jadi gimana caranya Ustaz ya untuk melatih kesadaran dia? Gitu Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iya, salah satu cara paling efektif untuk melatih bacaan anak
agar dia konsisten dengan tajwid adalah dengan memperdengarkan murattal, ya. Jadi ketika anak-anak kita terbiasa mendengar murattal, maka dia akan terbawa. Di satu pesantren dulu, ketika tiap habis subuh, pimpinan pondok itu baca Quran, lalu santri-santri mengikuti, maka tidak hanya masalah kecepatannya, tapi juga lagunya, satu pondok itu hampir sama, hampir mirip. Nah, jadi dengan cara kita sering memperdengarkan murattal, cari murattal yang imam-imam haram misalkan, atau qori-qori ya. Kalau imam haram yang secara tajwidnya bagus, Syekh Abdul Al-Juhani, karena beliau memang S1-nya Fakultas Quran di Madinah, itu Masya Allah makhraj sifatnya, panjang pendeknya, lalu kemudian membacanya itu cukup bagus. Masyari Al-Afasi juga, itu juga alumni Universitas Islam Madinah, Fakultas Quran. Ya Al-Husori kalau yang lama-lama misalkan. Nah coba lebih sering diperdengarkan bacaan-bacaan itu, insya Allah nanti akan iramanya, lagunya, kecepatannya itu akan sangat mempengaruhi anak-anak kita di dalam meningkatkan bacaan Qur'annya, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Penanya terakhir ya dari para ayah dan ummahat, jika masih ada boleh disampaikan. Oh baik, sudah masuk ini Ustaz, mohon izin membacakan Ustaz di kolom komentar ini. Bagaimana cara menumbuhkan cinta pada Al-Quran? Apa tips-tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dari Abu Azam Izzatillah. Kepada Ustaz, dipersilakan. Bagaimana cara menumbuhkan cinta pada Quran? Tips-tips. Apa tips-tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini pada pertemuan yang lalu kami sudah sebutkan, Bapak Ibu sekalian, kami karang dalam satu buku, 25 kiat agar anak cinta Quran. Itu sangat-sangat aplikatif. Masya Allah. Ya, nanti boleh menghubungi Satari atau kawan-kawan di Wadi Mubarak. Bukunya udah tersedia, nanti bisa dibaca, dan ada beberapa mungkin di YouTube saya berikan pelatihan di beberapa tempat, 25 kiat agar anak cinta Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas semua kekurangan, terutama alasan-alasan teknis yang terjadi pada malam hari ini. Semoga ke depan akan lebih baik. Dan sekali lagi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pada malam hari ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Al-Ustaz Dr. Didi Haryanto Hafizahullah. Dan kepada para ayah dan ummahat seluruhnya, kira-kira para ayah dan ummahat, dengan yang sudah kita simak tadi, kira-kira setuju nggak para ayah dan ummahat kalau kita bikin acara seperti ini tiap bulan? Boleh dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Kira-kira sepakat nggak nih, setuju nggak nih kalau kita adakan setiap bulan? Masya Allah, setuju ya. Nah, insya Allah bagi yang sudah mendaftar dan sudah tergabung di grup khusus untuk kajian online MSI, insya Allah tidak perlu daftar lagi. Dan bahkan insya Allah ke depan rencananya para ayah dan umat sekalian, kita ingin juga ada kajian dari Syekh yang bersama kami di Masjid Sultan Al-Islami, Syekh Ziyad Hafizahullah Al-Yamani. Nantinya insya Allah kajian-kajian tentang pendalaman bacaan Al-Quran yang benar, kemudian koreksi-koreksi yang salah, dan pendalaman-pendalaman lainnya. Seperti misalkan kesalahan-kesalahan utama dalam surat Al-Fatihah misalkan. Ini kan penting sekali. Ini kan sebagian kita mungkin sudah sekian waktu belajar tapi belum menemukan bacaan yang betul sesuai Rasulullah SAW ketika membaca itu seperti apa. Maka kita ingin mengadakan acara tersebut. Jadi iya, ada yang bertanya tentang cara daftarnya. Oke, cara daftarnya nanti boleh menghubungi admin yang tertera di flyer yang acara ini, ataupun ke depan nanti juga akan keluar
flyer-flyer yang baru untuk acara-acara setelah ini. Insya Allah nanti ada admin yang akan di-share nomornya. Adapun buku terkait buku Ustadz Didi Haryanto tadi, nantinya bisa menghubungi admin juga yang sudah tertera di flyer acara kali ini, ataupun yang sudah anggota grup ya tinggal menghubungi admin ya gitu. Nanti insya Allah kami akan coba sampaikan ke tim penerbit bukunya. Baik, para ayah dan umat, senang sekali bisa membersamai para ayah dan umat pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kita seluruhnya untuk mengamalkan apa yang sudah kita terima ilmunya malam hari ini. Karena hakikat ilmu itu ya untuk diamalkan. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Seperti itu para ayah dan umat. Kita doakan sehat selalu Ustadz Didi Haryanto, kemudian Syekh Ziyad Abdullah Ali Al-Yamani, sehingga nantinya insya Allah paling tidak dalam sebulan itu ada 2 kajian yang dari pakar masing-masing. Nantinya insya Allah Ustadz Didi Haryanto akan lebih fokus di kajian-kajian tafsir, jadi pendalaman Al-Quran, jadi tidak kita hafal saja, tapi lebih paham, lebih tahu cara mengamalkannya. Kemudian kalau untuk Syekh Ziyad lebih kepada bagaimana al-ada, bagaimana kita kemudian membaca Al-Quran yang benar, bagaimana kita ta'amul bersama Al-Quran dan sebagainya insya Allah. Barakallahu fikum. Saya mohon izin undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan seperti memulai acara yang telat dan sebagainya. Semoga Allah maafkan kami dan Allah berkahi acara ini. Barakallahu fikum para ayah dan ummahat. Sekali lagi kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.